Hati-hati dengan pria tampan bergaya mapan. Di Semarang, Jawa Tengah, 10 wanita tertipu seorang pemuda penuh gaya dan pesona. Pelaku mengincar wanita mapan dengan iming-iming menikahi korban. Bermodalkan mobil sewaan, pelaku menipu para korban hingga rela menyerahkan uang puluhan juta rupiah. Petualangan Yandi menebar pesonanya berakhir sudah. Pemuda 28 tahun ini ditangkap Satreskrim Unit Ekonomi Polrestabes Semarang karena menipu 10 orang janda muda dan mapan di Semarang. Pemuda dengan 5 nama samaran ini beraksi dengan iming-iming menikahi para korban. Untuk meyakinkan korban, pelaku selalu tampil mewah dengan mobil sewaan dan mengaku bekerja di perusahaan ternama. Enggak pakai sarana apa-apa, cuman menjanjikan untuk dinikahi aja. Merayu. Ya. Kamu punya mobil loh, pakai mobil loh? Mobil rental. Nah, itu untuk sarana untuk mempermobil itu ya? Iya. Biar percaya bahwa kamu kaya gitu ya? Iya. Dalam setiap aksinya, pelaku menggunakan aplikasi jodoh untuk mencari pelaku. Pelaku khusus menyasar janda muda dan mapan sebagai target penipuan. Setelah 1 bulan pendekatan, pelaku merebut hati para korban dengan janji menikahinya. Selama proses berpacaran, pelaku meminta uang untuk modal usaha kepada para korban. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar menyatakan, setiap korban yang diajak kencan rela menyerahkan uangnya dari mulai 10 hingga 80 juta rupiah. Mereka berkenalan dengan para korbannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah berkenalan itu biasanya dilanjutkan dengan hubungan yang lebih intens melalui japri-japrian, tukar HP, tukar alamat, ketemu secara fisik, mungkin ngajak makan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Butuh uang karena istri hamil, seorang pria di Yogyakarta menipu wanita pekerja di Yayasan Amal. Korban diperdaya hingga jatuh cinta. Namun setelah korban menyerahkan kehormatannya, pelaku kabur dan menggadaikan sepeda motor korban. Iwe, pria 30 tahun ini berurusan dengan Polsek Sleman, Yogyakarta setelah dilaporkan karena menggadaikan sepeda motor kekasihnya. Tidak hanya menggadaikan motor, residivis kasus judi yang sudah beristri ini ternyata juga menipu korban yang bekerja di Yayasan Amal dengan dalih butuh uang. Awalnya pelaku berkenalan dan sering mengunjungi korban yang sedang bekerja. Pelaku yang berpura-pura sering menyumbang untuk Amal membuat korban simpati dan jatuh cinta. Pelaku dan korban akhirnya menjalin hubungan. Korban yang tidak sadar ditipu bahkan rela menyerahkan kehormatannya ke pelaku. Korban yang sudah terlanjur percaya kemudian menyewakan pelaku sepeda motor. Namun pelaku tak kunjung kembali dan menghilang lalu menggadaikan sepeda motor tersebut senilai 6 juta rupiah. Awal mula pertemuannya mereka berteman, kemudian semakin dekat pelaku sambil merayu korban, kemudian mereka berpacaran, kemudian sempat tinggal di satu kos, satu kamar, kemudian dengan bujuk rayunya pelaku meminta korban menyewa sebuah motor. Saya nggak ngaku tidak, mas. Saya ngaku masih ada ikatan, tapi kita pisah aja. Padahal anak berapa? Kenapa? Punya anak berapa? Nggak punya, masih saat ini posisi hamil. Istrimu hamil berarti? Iya, Pak. Tadi saya punya pikiran kayak gitu tanggal 5 Mei, tanggal 6 sudah saya bawa. Itu nyewanya berapa per hari ini itu rental motor? Ini 80 ribu. Kok punya pikiran itu kenapa? Ya, saya sudah nggak punya apa-apa lagi, mas. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti, diantaranya ponsel dan kartu ATM. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Sleman dan terancam tidak bisa menemani istrinya melahirkan anak pertamanya. Pelaku dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
Peristiwa sebaliknya terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan. Seorang ibu 2 anak mengelabui pemuda di mana keduanya sudah merencanakan pernikahan. Berdalih meminta uang mahar sebesar 17 juta rupiah, pelaku kemudian menghilang sebelum akhirnya terciduk polisi. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Loviana Dian undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Janda 2 anak ini ditangkap unit reserse kriminal Polsek Waras Selatan karena menipu seorang jejaka. Modusnya membuat akun Facebook dengan nama palsu dan memasang foto profil gadis cantik. Setelah berkenalan dengan seorang jejaka dan berkencan di dunia maya cukup lama, pelaku mengajak korban menikah. Namun dengan syarat, korban harus mentransfer uang sebesar 17 juta rupiah sebagai maharnya. Setelah uang diterima, pelaku menghilang dan menggunakan uang penipuan untuk foya-foya. Kasus keberapa ini, Bu? Baru ini, Pak. Tidak ada yang lain, Bu? Itu berapa lama Miki kenalan dengan si itu? Bulan 2. Tertangkapnya pelaku ini buntut dari pengaduan korban yang merasa tertipu dengan kekasih yang dipacarinya di dunia maya. Korban sendiri mengatakan bahwa tujuan untuk mentransfer uang kepada pelaku yaitu digunakan untuk acara lamaran pernikahan. Tersangka merekam di rumah tahanan Polsek Waras Selatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.